Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zid Edutech. Kali ini kita akan membahas cara merekam layar, kelihatan wajahnya, dengan cara yang mudah, simple, dan hasilnya pun juga tidak terlalu besar, bisa diedit pula setelahnya. Nah, caranya menggunakan apa? Kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Screencast-O-Matic. Seperti yang terlihat di sini ya. Jadi, kita akan menggunakan Screencast-O-Matic. Aplikasi ini gratis, ya ada versi berbayarnya sih. Jadi kalau pakai gratis, kita ada batasan-batasan, beberapa batasannya. Nah, nggak perlu berpanjang lebar, saya akan berikan contoh video yang saya buat menggunakan Screencast-O-Matic. Ya, ini adalah merupakan contoh perekaman menggunakan Screencast-O-Matic. Jadi saya bisa menambahkan musik. Kalau misalnya musiknya kencang, kalau misalnya saya suaranya sedang kencang, musiknya pelan. Tapi kalau misalnya, nah, jadi misalnya suara saya pelan, musiknya lebih kencang. Ini kita bisa buka apapun, bisa buka sambil buka Word juga bisa, atau mungkin kita sambil menjelaskan apa Microsoft Word, file yang ada di Word misalnya ya, seperti ini. Saya ingin menjelaskan soal misalnya, bisa. Saya sambil menjelaskan PDF juga bisa, sangat mudah. Ya, pertama-tama untuk kita mendownload aplikasi Screencast-O-Matic, kita masuk dulu ke webnya. Jika kita tidak hafal webnya, cukup klik di Google saja juga bisa. Screencast-O-Matic gitu. Nah, nanti akan muncul websitenya. Nah ini, Screencast-O-Matic. Kita klik, maka kita langsung masuk ke websitenya. Nah di sini ada dua pilihan yang mana kita bisa mendaftar ke aplikasi, maksud saya website Screencast-O-Matic sehingga kita memiliki akun, atau kita langsung mendownload aplikasinya tanpa mendaftarkan akun. Nah, di sini saya mencontohkan kalau kita tanpa mendaftar akun ya, saya langsung saja record for free. Klik. Nah, di sini kita langsung klik saja di bagian merah ini, launch free recorder. Klik. Nah, tunggu sebentar sampai nanti kita diminta untuk mendownload aplikasinya. Nah, saya klik saja download di sini karena saya ingin mendownload biasa saja. Nah, ini langsung muncul ya di bagian bawah. Nah, lalu kita klik aplikasi yang sudah kita download. Setelah ini belum selesai, kita harus mendownload lagi melalui aplikasi tersebut. Tadi di mana tadi? Saya cek dulu di download tadi ya. Nah ini aplikasinya. Jadi aplikasi yang baru saja kita download itu untuk mendownload installer Screencast-O-Matic. Jadi seperti itu. Jadi di-download lagi. Memang agak jadi dua kali kerja ya, tapi ya seperti itulah cara kerjanya Screencast-O-Matic. Ini aplikasi ini cukup simpel sebenarnya, tidak seribet yang lain, namun ada batasan karena kesimpulannya ada batasan, yaitu jika kita pakai versi gratis maksimal 15 menit. Lalu ada apa, bagian pojok ini watermark, nanti ada tulisan Screencast-O-Matic itu nanti ketika kita merekam layar, dan beberapa batasan-batasan yang lain. Nah ini sudah selesai ya, langsung muncul seperti ini, sudah selesai terinstall, langsung muncul, kita diminta untuk pertama-tama diminta untuk memastikan frame atau bagian mana yang akan kita rekam. Nah ini kan garis-garisnya di sini. Nah jika kita ingin merekam full seluruh layar, kita tarik saja ini. Nah ini kita tarik ke kiri sampai mentok, begitu juga yang kanan bawah kita tarik sampai mentok. Nah, jika kita ingin merekam seluruh layar. Tapi jika kita ingin sebagian saja, misalnya hanya bagian sini saja, bisa. Nah, misalnya saya ingin bagian bagian Chrome-nya saja, bisa. Tapi kalau misalnya yang dibutuhkan adalah full, langsung saja tarik ke atas. Ya, tarik ke atas. Oke, sudah. Nah, jika kita sudah mengatur bagian mana yang akan kita rekam, selanjutnya kita bisa memilih sumber
sumber mana saja yang akan muncul di layar hasil rekaman. Di bagian ini, jadi ada menu nih ya, jika tidak muncul kita bisa langsung klik tombol gear di paling bawah ini. Nah, ini muncul lagi kan. Nah, ada 3 opsi. Yang pertama screen saja, screen ini hanya menampilkan layar kita atau webcam. Nah, ketika saya klik, maka akan muncul pilihan seperti ini, tulisan webcam ini ya. Gambar saya belum muncul memang di sini. Karena kita harus mengklik dulu bagian ini, klik webcam, lalu kita klik kamera mana yang akan kita gunakan. Saya pilih yang ini. Tunggu sebentar. Nah, karena satu kamera untuk 2 aplikasi, jadi tidak muncul ya. Nah, seperti ini sudah saya matikan di kamera saya yang satunya ya. Ini adalah tampilan dari webcam kita jika kita sudah berhasil memilih webcam. Ini kita bisa pilih flip. Nah, flip ini jika kita ingin diganti dibalik mirror. Nah, mirror seperti efek cermin. Nah, itu bisa kita menggunakan flip horizontal. Nah, remove background color ini kalau misalnya kita pakai fitur yang Pro, yang versi berbayar. Nah, kalau kita masih pakai versi gratis, tidak bisa menghilangkan background color seperti video saya yang di awal-awal tadi. Oke, langsung klik OK saja, maka muncul seperti ini. Nah, jadi di sini saya memang memakai green screen ya, sehingga di sini terlihat. Dan kita tidak bisa menghilangkan warna hijau ini kalau pakai versi free. Berbeda dengan menggunakan aplikasi yang lain, contohnya OBS Studio misalnya. Nah, seperti ini jika kita ingin menggunakan webcam. Tapi jika kita ingin dua-duanya, layar ada dan wajah juga ada. Bagaimana caranya? Klik lagi di bagian kiri ini, kita pilih sumbernya yang both. Both artinya keduanya. Ya, maka di sini layar muncul, wajah saya di bagian kanan bawah pun juga muncul. Ini pun juga kita bisa setting apakah seperti ini lumayan full posisi wajahnya atau mungkin di bagian kanan bawah. Sebentar. Nah, ini atau mungkin seperti ini. Ya, tidak ada. Tidak terlihat gitu. Jadi kita bisa pilih sesuai kebutuhan yang ingin kita gunakan. Nah, selanjutnya jika kita ingin merekam, kita juga bisa. Caranya sebagai berikut. Tadi memunculkannya, saya klik dahulu di sini, iya, di bagian bawah ini ya, agak. Nah, kalau nggak muncul, nah kita naikkan sedikit. Tadi kan seperti ini, nggak muncul ya. Tapi kalau misalnya dia nggak muncul, kita bisa naikkan sedikit. Nah, ini ada tombol, kita balik ke tombol gear. Seperti yang saya sampaikan tadi, waktu maksimal adalah 15 menit dalam satu video. Lalu resolusinya ini bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan atau full screen. Nah, seperti ini. Lalu narration ini maksudnya mic, suara yang dari mikrofon, apakah kita mau pakai atau tidak. Kita bisa klik jika ini belum bergerak, berarti belum ada suara masuk nih. Nah, ini ada tulisan make sure green bars flash when you talk. Jadi kalau misalnya ini nggak ada warna hijau yang bergerak-gerak, berarti suara kita belum masuk. Maka kita klik dulu. Nah, dia akan mencari mikrofon. Kita klik saja mana mic yang sedang aktif. Seperti itu. Nah, cek. Nah, belum masuk, berarti masih salah setting. Kita cek yang ini coba. Cek. Belum bisa. Berarti cari saja mana yang bisa kita gunakan untuk merekam. Nah, dan seterusnya. Oke, sudah bisa ya. Ini sudah masuk suara saya. Lalu komputer audio, misalnya kita ingin memasukkan suara dari dari komputer, misalnya kita play MP3 gitu, kita memainkan lagu atau video, suaranya biar masuk, nah bisa menggunakan ini. Cuma ini hanya untuk fitur yang Pro, seperti itu. Nah, kalau preferences ini ya kalau misalnya kita ingin membutuhkan settingannya lain, contohnya ini misalnya mau hotkey ini misalnya kita ingin merekam mau pencet ALTP atau mungkin yang lain. Nah, ini bisa membuat sendiri setup new hotkey, misalnya mau tombol apa yang ingin kita gunakan untuk merekam dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Mungkin tidak saya bahas satu persatu agar tidak terlalu panjang ya. Nah, itu tadi untuk
apa namanya, men-setting. Nah, ini kalau misalnya belum hijau lagi, kita coba saja cari yang lain. Pokoknya cari sampai ininya hijaunya ini bergerak-gerak. Karena memang saya menggunakan 2 aplikasi bersamaan sehingga kadang-kadang satu perangkat tidak mau diakses 2 aplikasi yang berbeda. Jadi begitu. Nah, jika sudah, kita jika ingin memulai merekamnya, langsung saja tombol merah yang tulisannya REC ini, record, kita klik. Nah, begitu. Maka akan ada timer 3, 2, 1. Nah, kita bisa mulai merekam tampilan kita. Nah, ini seperti ini, kita bisa buka apapun ya, bisa buka yang lain-lain dan sebagainya. Kalau sudah, nah kita klik ini, lalu done. Nah, lalu setelah kita mencet done akan ada muncul save atau upload atau edit. Nah, kita bisa edit dulu nih video yang sudah kita bikin atau mungkin kita pengen lihat previewnya boleh. Saya klik play saja ya. Nah, terlihat kan di sini mouse saya bisa bergerak dan bagusnya Screencast-O-Matic ini ada lingkaran yang di sekitar mouse-nya sehingga bisa lebih mudah di-notice ya. Nah, sebagai berikut ini. Nah, lalu kita kalau misalnya sudah, kita klik done. Seperti yang saya sampaikan tadi ada 2, kalau mau sudah selesai langsung diupload bisa, atau mungkin dikasih video, maksud saya diedit dulu. Kita edit dulu ya. Misalnya mau diedit nih. Oke, ini misalnya ada mau pakai yang anu ya, mau pakai yang versi Pro. Nah, ini kita bisa edit. Misalnya kasih suara. Nah, dikasih musik maksud saya, masih kasih musik. Ada. Misalnya saya mau kasih musik yang biasa karena kita versi free ya, pilihan musiknya sedikit gitu. Jadi kita bisa biar nggak bosenin dalam kita menjelaskan materi, kita bisa ngasih musik atau mungkin dalam menjelaskan sesuatu kita bisa kasih musik. Nah, coba kita play. Ya. Dan bagusnya yang saya suka di sini musiknya itu bisa volumenya bisa berkurang, bisa bertambah sesuai dengan suara ketika kita bicara. Ya ini suara saya nggak masuk ya di Screencast-O-Matic ini karena kan tadi satu mikrofon dipakai untuk 2 aplikasi jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya tidak sedang bersamaan dia pasti bisa. Dan ketika kita berbicara maka musiknya pelan. Tetapi ketika kita diam musiknya kencang gitu. Keren ini sebenarnya. Nah, ini caption misalnya mau dikasih caption, terus lalu ini misalnya mau di-trim, misalnya ada sesuatu yang kita mau kita potong, bisa kita tarik-tarik saja. Ya, menarik sekali sebenarnya ini. Kalau sudah, lalu kita save ini. Save as video file. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu kalau misalnya kita mau ngedit. Nah, pertanyaannya kalau misalnya nggak mau ngedit, bagaimana dong? Nah, saya gini ya. Kalau kita tidak ingin mengeditnya, maka kita langsung klik done di sini. Nah, kalau tadi kan kita klik yang edit video ya. Nah, kalau kita tidak jadi mengedit, kita langsung klik yang save atau upload ini. Klik, nah maka sama saja ya, ada tombol ini, ada pilihan untuk mengedit. Nah, lalu kita langsung klik-klik saja bagian yang ini, save as video file. Ini kalau mau kita save langsung menjadi bentuk video. Nah, kalau yang nomor 2 ini, kalau misalnya kita ingin mengupload video kita ke website Screencast-O-Matic. Jadi semacam kita upload di YouTube tapi di akunnya Screencast-O-Matic gitu. Nah, kalau ini yang upload di YouTube langsung. Nah, di sini saya mencontohkan yang kalau misalnya kita save menjadi file video yang bisa di-share di HP, di WhatsApp, di YouTube juga bisa atau mungkin di dimanapun. Karena ini versi yang video biasanya umumnya ini. Saya klik, nah lalu kita bisa mengganti namanya di sini file name, kita edit namanya misalnya test gitu. MP4 ya formatnya. Lalu folder, nah folder ini mau di mana kita ingin menyimpan video yang kita buat. Misalnya saya ingin menyimpan di video gitu. Oke. Setelah itu kursor. Nah, kursornya itu apakah akan di-highlight? Maksudnya ketika ini digerakkan tadi apakah akan ada highlight lingkarannya ataukah tidak ada apapun? No, atau hanya just saja hanya kursor saja. Jadi tanpa kursor, hanya kursor atau
kursornya mau di-highlight gitu. Nah, silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Lalu ini open caption, misalnya kalau mau dikasih caption. Nah, kalau sudah, jika kita sudah men-setting ini, jika kita ingin membuatnya menjadi file, jangan lupa klik publish ya. Publish ini merupakan tombol terakhir yang akan membuat menjadi video. Saya klik, maka dia akan proses membuat video. Ya, sehingga sudah 100%, maka ada 3 pilihan ya, play, browse, sama copy. Browse kalau misalnya kita ingin langsung masuk ke lokasi foldernya, copy kalau misalnya kita ingin mengcopy paste-nya, play kalau kita ingin langsung memplaynya. Di sini saya mencontohkan saya browse, saya langsung ingin melihat isi videonya. Nah, saya close saja. Nah, di sini tempat saya menyimpan video tadi, nah ini tes sudah ada, saya coba play. Nah, seperti ini ya, inilah video yang sudah saya buat tadi. Sudah bisa menjadi bentuk video seperti yang biasa kita gunakan. Nah, sangat mudah bukan untuk membuat video perekam layar menggunakan Screencast-O-Matic, sangat simpel, tidak begitu berat, dan cukup cepat, ringan juga kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.